Ahmad. Di have space. Josh Hollow. Bola baik dari Fandi Ahmad. Dan hampir saja peluang berikutnya. Fandi Ahmad. Nos ajudem, que estejam no estádio, que apoiem. São jovens atletas e a gente precisa do apoio de todos nesse momento, dessa união. Begini pernyataan pelatih Vietnam U17 yaitu Cristiano Ronaldo usai timnas Indonesia U17 kembali menunjukkan kelasnya di kualifikasi Piala Asia U17 tahun 2025 dengan kemenangan dramatis atas Afghanistan U17 dengan skor 2-0 dalam laga ketiga babak kualifikasi. Garuda Muda berhasil mencetak 2 gol di menit-menit akhir, tepatnya di menit ke-94 dan ke-95, yang membuat mereka tetap tak terkalahkan di turnamen ini. Hasil gemilang ini tidak hanya membuat Indonesia semakin dekat dengan tiket ke putaran final Piala Asia U17 tahun 2025, tetapi juga menarik perhatian pelatih Vietnam U17, Cristiano Ronaldo. Dalam pernyataan mengejutkan, Ronaldo mengaku sangat terkejut dengan performa luar biasa timnas Indonesia U17. Bahkan, ia merasa iri dengan keberhasilan Indonesia, mengingat Vietnam U17 gagal lolos ke babak selanjutnya. Cristiano Ronaldo tanpa ragu mengakui bahwa dirinya benar-benar terkejut dengan permainan timnas Indonesia U17 dalam laga melawan Afghanistan. Ia menyoroti betapa rapi, disiplin, dan efektifnya strategi yang diterapkan oleh pelatih Nova Arianto, yang membuat skuad Garuda Muda mampu mendominasi pertandingan. Saya sangat terkejut melihat bagaimana timnas Indonesia U17 bermain di laga tadi. Mereka benar-benar tampil luar biasa, menguasai permainan, dan menjalankan strategi pelatih dengan sangat baik. Organisasi permainan mereka sangat rapi, baik saat menyerang maupun bertahan. Yang paling mengejutkan pelatih Vietnam U17 adalah gol dramatis di menit ke-94 dan 95, yang menurutnya hampir mustahil terjadi. Gol di menit-menit akhir itu gila. Indonesia mencetak 2 gol hanya dalam 1 menit. Itu sangat mustahil, tapi mereka berhasil melakukannya. Tim ini memiliki mentalitas juara yang sangat kuat. Selain terkesan dengan permainan timnas Indonesia U17, Cristiano Ronaldo juga mengakui bahwa dirinya iri dengan pencapaian skuad Garuda Muda. Pasalnya, Vietnam U17 gagal melangkah ke babak perempat final, sementara Indonesia terus melaju tanpa kekalahan di turnamen ini. Jujur, saya iri melihat timnas Indonesia U17 bisa tampil sebaik ini dan terus melaju. Sementara kami, Vietnam U17, harus tersingkir lebih awal. Mereka benar-benar menunjukkan bahwa mereka adalah tim yang solid dan pantas untuk melangkah lebih jauh. Kegagalan Vietnam U17 dalam turnamen ini menjadi pukulan berat bagi Cristiano Ronaldo, yang sebelumnya memiliki harapan besar untuk membawa timnya melangkah lebih jauh. Sementara itu, timnas Indonesia U17 terus menunjukkan progres positif di bawah asuhan Nova Arianto, yang sukses membangun skuad yang tangguh dan bermental juara. Dengan hasil ini, timnas Indonesia U17 semakin percaya diri untuk menatap putaran final Piala Asia U17 tahun 2025. Begini jalan pertandingannya. Timnas Indonesia U17 berhasil mengalahkan Afghanistan 2-0 pada laga pamungkas grup B Piala Asia U17 tahun 2025, Jumat, 11 April tahun 2025, dini hari waktu Indonesia Barat. Gol-gol kemenangan Indonesia masing-masing dicetak Fadli Alberto dan Muhammad Zahabi Goli di masa injury time babak kedua. Pelatih Nova Arianto memutuskan untuk melakukan rotasi pemain di laga ini. Pasalnya, Indonesia sudah dipastikan lolos ke perempat final Piala Asia U17 sekaligus putaran final Piala Dunia U17 tahun 2025. Kendati demikian, Iputu Apriawan dan kawan-kawan tetap tampil ngotot demi mengincar kemenangan. Namun, Afghanistan yang sudah dipastikan tersingkir dari turnamen, juga tak mau menyerah dengan mudah. Memasuki menit ketiga, Iputu Apriawan nyaris mencetak gol pembuka melalui skenario sepak pojok.
Sayang, sundulan Iputu di depan gawang masih melenceng. Pada menit ke-11, Indonesia kembali mengancam melalui aksi Fandi Ahmad. Mendapat bola liar di kotak penalti, Fandi mencoba melepaskan tembakan kaki kiri namun bola masih melambung di atas mistar gawang lawan. Beberapa kali serangan yang dibangun Afghanistan juga kerap membuat barisan pertahanan Indonesia kerepotan. Memasuki babak kedua, Indonesia memiliki kesempatan emas melalui Raffi Rashid di menit ke-54. Menerima umpan terobosan, Raffi berhasil mengecoh kiper lawan namun ia terjatuh setelah mendapat kontak dari bek lawan. Dalam tayangan ulang, Raffi terjatuh karena mendapat kontak dari bek lawan di kotak penalti. Namun, wasit menilai hal tersebut bukanlah sebuah pelanggaran. Indonesia lagi-lagi membuang kesempatan di menit ke-75. 2 menit berselang, Alberto dan Muhammad Zahabi Goli mampu menggandakan keunggulan Indonesia menjadi 2-0. Aldian Syah Taher lagi-lagi menjadi aktor di balik gol Indonesia. Tak lama berselang, wasit meniup peluit panjang tanda laga berakhir untuk kemenangan Indonesia. Hasil ini memastikan Indonesia sebagai juara grup C dengan raihan 9 poin. Sementara Korea Selatan menyegel posisi runner-up dengan perolehan 6 angka. Berita kedua. Begini pernyataan pelatih Timnas Afghanistan yaitu Elyas Manwatcher usai pertandingan Timnas Indonesia U17 versus Afghanistan U17 di Piala Asia U17 tahun 2025. Meski sudah memastikan diri lolos ke perempat final, anak asuh Nova Arianto tetap bermain dengan sangat luar biasa saat menghadapi Afghanistan U17. Yang mengejutkan, pelatih Afghanistan yaitu Elyas Manwatcher, secara terbuka mengakui kehebatan Indonesia. Dalam konferensi pers usai pertandingan, Elyas Manwatcher menyampaikan kekagumannya terhadap permainan Garuda Asia. Ia bahkan mengaku sangat terkejut dengan kualitas permainan Indonesia yang disebutnya luar biasa, meskipun tim tersebut melakukan rotasi pemain. Jujur, saya sangat terkejut dengan permainan Timnas Indonesia U17. Mereka tampil luar biasa sepanjang laga. Bahkan dengan melakukan rotasi, mereka tetap menunjukkan permainan yang sangat baik. Ujian ini tentu menjadi bukti bahwa Timnas Indonesia U17 kini semakin berkembang dan mampu bersaing di level Asia. Salah satu aspek yang paling mencuri perhatian Elyas Manwatcher adalah gaya bermain Indonesia yang disebutnya mirip dengan tiki-taka, sebuah pola permainan yang identik dengan umpan-umpan pendek cepat dan penguasaan bola yang dominan. Mereka bermain dengan sangat baik, bahkan penguasaan bolanya sangat luar biasa. Saya melihat Indonesia memainkan tiki-taka yang sulit kami hentikan. Para pemain mereka selalu bergerak mencari ruang, operan-operannya cepat dan akurat. Ini adalah level permainan yang sangat tinggi. Gaya bermain seperti ini memang menjadi ciri khas Timnas Indonesia U17 di bawah arahan Nova Arianto. Para pemain tidak hanya mengandalkan kecepatan, tetapi juga kecerdasan dalam mengatur ritme permainan. Bahkan, meskipun Afghanistan berusaha bermain habis-habisan demi menjaga harga diri, mereka tetap kesulitan menghadapi permainan apik dari Indonesia. Dalam laga ini, Nova Arianto memang melakukan rotasi dengan menurunkan pemain-pemain yang sebelumnya jarang mendapat kesempatan bermain, seperti Ida Bagus Cahya, Aldian Syah Taher, Fadan Faras, hingga Faris Nur Hidayat. Biasanya, rotasi pemain dapat menyebabkan ketidakseimbangan dalam tim, namun hal itu tidak terjadi pada Timnas Indonesia. Justru, permainan tetap solid dan tetap menampilkan karakter menyerang yang agresif. Pelatih Afghanistan U17 yaitu Elyas Manwatcher pun mengakui bahwa kedalaman skuad Indonesia sangat baik. Saya melihat rotasi yang dilakukan oleh pelatih Timnas Indonesia U17 tidak menurunkan kualitas permainan mereka. Itu menunjukkan bahwa mereka memiliki banyak pemain berbakat. Semua pemain yang turun ke lapangan tetap bisa menjaga ritme dan gaya bermain tim.
Bahkan, Elias Manwalcher juga menyoroti mentalitas pemain Indonesia yang tetap fokus dan tidak meremehkan Afghanistan, meskipun mereka sudah memastikan diri lolos ke babak perempat final. Meskipun mereka sudah lolos, saya tidak melihat mereka bermain santai atau menganggap enteng kami. Itu menunjukkan profesionalisme dan mentalitas yang kuat dari para pemain Indonesia. Yang lebih menarik lagi, Elias Manwalcher juga menyebut bahwa permainan timnas Indonesia U17 di laga ini tidak jauh berbeda dengan saat mereka mengalahkan Korea Selatan dan Yaman. Ia menilai bahwa konsistensi permainan ini adalah tanda bahwa Indonesia telah berkembang menjadi salah satu tim terbaik di turnamen ini. Saya melihat permainan mereka di laga sebelumnya, termasuk saat mereka mengalahkan Korea Selatan dan Yaman. Dan di laga ini, mereka tetap bermain dengan cara yang sama. Itu menunjukkan bahwa mereka punya identitas permainan yang jelas dan terlatih dengan baik. Di sisi lain, Nova Arianto memang sudah mewanti-wanti anak asuhnya agar tetap tampil maksimal di setiap pertandingan, meskipun posisi mereka di perempat final sudah aman. Saya sudah berpesan kepada pemain agar tetap fokus dan memberikan yang terbaik di setiap pertandingan. Ini juga sebagai bentuk penghormatan kepada lawan. Dengan kemenangan ini, timnas Indonesia U17 semakin percaya diri menatap babak perempat final. Meski lawan yang akan dihadapi nanti kemungkinan lebih kuat, performa tim sejauh ini menunjukkan bahwa mereka layak diperhitungkan sebagai salah satu kandidat juara. Sementara itu, meskipun harus menerima kekalahan, Afghanistan tetap mendapatkan pelajaran berharga dari laga ini. Elias Manwalcher pun mengakui bahwa timnya perlu banyak belajar agar bisa bersaing dengan tim-tim seperti Indonesia di masa depan. Kami harus mengakui keunggulan Indonesia. Mereka bermain lebih baik dari kami. Ini menjadi pelajaran bagi tim kami untuk berkembang di masa depan. Pujian dari pelatih lawan ini tentu menjadi motivasi tambahan bagi Garuda Asia untuk terus menunjukkan performa terbaiknya di Piala Asia U17 tahun 2025. Jika mereka bisa mempertahankan gaya bermain seperti ini, bukan tidak mungkin mereka akan melangkah jauh dan bahkan menciptakan sejarah di turnamen ini.